Aja kita pertama mencoba melihat istilahnya secara kritis ya. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi sehingga apa tadi banyak orang yang religius dan sebagainya, tapi korupsi dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral masih eh, terjadi di Indonesia. Mungkin teman-teman ingat ya, salah satu buku tadinya sebenarnya naskah pidato ya, yang sangat terkenal ditulis oleh Profesor Muchtar Lubis. Ya, ini pidato tahun 1977, saya baru lahir ya. Dan kemudian menjadi buku, judulnya Manusia Indonesia. Manusia Indonesia. Dalam buku tersebut, Muchtar Lubis itu menjelaskan ciri-ciri ya, 6 ciri manusia Indonesia. 6 ciri manusia Indonesia. Dan ciri yang pertama itu menurut Pak Muchtar Lubis, manusia Indonesia itu adalah hipokrit atau munafik. Wah, ini dia. Jadi ciri manusia Indonesia dalam buku Manusia Indonesia karya Profesor Muchtar Lubis itu katanya manusia Indonesia munafik, hipokrit. Memang kemudian buku ini istilahnya menimbulkan pro dan kontra juga gitu kan. Apakah memang benar gitu kan? Orang Indonesia semunafik dan sehipokrit itu gitu kan. Kalau dalam Islam ya, ciri orang munafik itu ya at least ya sekurang-kurangnya ada 3 kan gitu. Di pesantren kita diajari dulu ya Pak Kiai ya. Alamatul munafik salasah gitu kan, salah satun gitu kan. Jadi tanda-tanda orang munafik, hipokrit itu ada 3 gitu kan. Yang pertama idza hadasa kadaba gitu kan. Kalau berbicara bohong. Kemudian ciri orang munafik yang kedua ya, idza mu'idza kholafa gitu kan. Kalau berjanji berkhianat, mengingkari gitu kan. When you promise, you break it gitu kan. Dan alamatul munafik yang ketiga itu wa idza tu'mina khona. Kalau kita diberi kepercayaan, diberi amanat, itu berkhianat. Ya. Jadi ciri orang munafik berkata bohong, suka ingkar janji, dan tidak amanah atau suka berkhianat. Dan itu menurut Profesor Muchtar Lubis itu adalah satu dari 6 ciri orang Indonesia, dan Muchtar Lubis menulisnya di nomor 1. Ya tentu kita melihat buku itu dalam arti dari 2 sisi lah. Secara positif tentu itu menjadi bahan muhasabah gitu kan. Kita semua di sini gitu kan. Saya pribadi juga gitu kan, al fakir katanya ya Kang Dinda pesantren, fakiduse la yutise gitu kan. Jadi apakah kita memang benar-benar sebagai orang Indonesia ya hipokrit dan munafik seperti dijelaskan Pak Muchtar Lubis. Nah, menurut Pak Muchtar Lubis ya, kenapa orang Indonesia munafik, Ustadz Dida? Itu katanya akarnya itu ada 2. Akarnya kenapa orang Indonesia munafik itu ada 2. Ya. Yang pertama, menurut Pak Muchtar Lubis, itu adalah feodalisme. Ya, feodalisme. Ya, kebetulan kita memang mengalami masa feodal ya, dari mulai zaman kerajaan gitu kan. Kemudian ya setelah merdeka juga rezim otoritarian dan sebagainya. Nah, feodalisme ini menurut Pak Mokhtar Lubis itu memunculkan karakter-karakter manusia Indonesia misalnya ya kurang berani ya, takut gitulah.
Kalau kita di posisi misalnya apa terhadap ya atasan kita gitu kan, senior kita gitu kan. Nah, itu adalah efek dari feodalisme. Kemudian feodalisme itu juga memunculkan apa ya? ABS ya. Kalau bahasa kita asal Bapak senang gitu kan. Ya karena kita takut jadi kita ya biar senior senang gitu kan. Biar bos senang, biar atasan senang gitu kan. Ya itu hipokrit ya. Demi menyenangkan orang gitu kan. Kita menjadi apa istilahnya bohong dan sebagainya tadi. Nah, itu adalah akar pertama. Kenapa orang Indonesia disebut Profesor Mutalubir munafik, yaitu feodalisme yang memunculkan ya misalnya kurang berani atau takut ya eh, asal Bapak senang dan sebagainya. Kemudian akar yang kedua, dan ini saya kira sangat relate ya, sangat terkait dengan topik kita malam hari ini. Kenapa orang Indonesia munafik? Ya, menurut Profesor Mokhtar Lubis adalah karena agama terpisah dari etika. Agama terpisah dari moral. Profesor Mokhtar Lubis apa istilahnya menyebut agama hanya berhenti di pada dalam teks-teks saja, gitu kan. Agama berhenti dalam teks-teks saja. Padahal kalau di dalam Islam kan al ilmu bila amalin kasajari bila simarin gitu kan. Jadi teks-teks itu mungkin kita tahu gitu kan. Ya. Kalau mencuri itu nggak baik gitu kan. Tapi kita tetap mencuri. Ya. Agama menurut Profesor Mukhtar Lubis, orang Indonesia itu juga hanya berhenti di simbol-simbol. Ya, kita pakai baju koko, orang menyebutnya baju takwa, gitu kan. Tapi kelakuannya penuh dosa, gitu kan. Misalnya lah ya, bahasa gaulnya kan gitu, biar rimanya sama kan. Ya, jadi agama di Indonesia menurut Profesor Mukhtar Lubis terpisah dari moral dan etika, sehingga dan ini tentu sangat ironi dan sangat paradok. Kenapa? Gitu kan? Orang Indonesia mayoritas Islam, Muslim, semua kaum Muslim secara umum tahu lah kalau innama bu'istu liutamima maka rimal akhlak gitu kan. Sesungguhnya ya innama bu'istu ya aku turunkan Islam gitu kan. Pak, izin bertanya. Liutamima maka rimal akhlak. Turunkan Islam untuk menyempurnakan akhlak. Izin. Kalau kemudian apa keberislaman kita justru terpisah dari akhlak, ini kan sesuatu yang ironis, sesuatu yang paradok. Ya. Nah, dua hal ini, akar ini ya, feodalisme dan keterpisahan agama dari etika di Indonesia yang menurut Pak Mokhtar Lubis membuat salah satu ciri manusia Indonesia dalam pidatonya kemudian menjadi buku Manusia Indonesia tahun 1977 itu adalah manusia Indonesia itu hipokrit atau munafik. Orang menyebutnya karya ini ya sinisme ya. Cuma kalau kita berkaca gitu kan, bercermin diri, apakah sinisme Profesor Mokhtar Lubis ini masih relevan? Kan gitu ya kan? Kalau menurut saya masih relevan. Masih relevan. Artikel yang ditulis Kompas, religius tapi gemar korupsi ya. Dan fenomena korespondennya di dunia nyata ya. Koruptor tiba-tiba menjadi tampilannya lebih islamis gitu kan, lebih religius gitu kan, atau modus-modus korupsi untuk istilahnya apa, bangun masjid dan sebagainya ya, menggunakan pencucian uang ya dan sebagainya. Saya kira sinisme sinisme Profesor Mokhtar Lubis bahwa manusia Indonesia itu munafik ya, sehingga quote and quote lah pseudo spiritual ya,
memiliki spiritualisme semu, spiritualitas palsu gitu kan, nyata atau real. Nah, malam hari ini webinar The Lead Institute mencoba untuk membahas lah ya, kenapa fenomena munafikin gitu kan dalam bentuk pseudo spiritual itu masih masif ya terjadi di Indonesia ya. Kenapa itu terjadi, bagaimana mengatasinya gitu kan. Dan baik secara individu maupun kolektif ya masyarakat, itu yang akan kita apa istilahnya bahas ya sebagai bagian dari muhasabah kita di bulan Ramadan ini ya, sebagai sahrul muhasabah wa taubah gitu kan. Dan alhamdulillah ya kan, pada malam hari ini sudah bersama kita dua narasumber yang sangat otoritatif gitu kan. Yang jelas dua-duanya nggak munafik ya, insya Allah gitu kan. Yang pertama ada kolega saya Profesor Media Zainul Bahri ya, pakar spiritualitas ya, guru besar pemikiran Islam di UIN Jakarta ya. Kebetulan juga kawan akrab saya ya. Jadi waktu saya S3 di Frankfurt, Jerman, beliau postdoktoral di Universitas Cologne ya dengan Profesor Edwin Wairinga. Jadi beliau 2 tahun ya, saya 5 tahun ya. Jadi kita sempat bersama 2 tahun di Jerman. Kemudian yang kedua narsum kita adalah Ustadz Dida Darul Ulum ya. Beliau Ustadz, aktivis, dosen ya. Dan insya Allah orang baik tidak munafik ya Kang. Kang Dida ini sehari-hari aktif di Megawati Institute ya, salah satu think tank ya. Dari namanya kita sudah bisa identifikasi lah ya. Dan juga beliau apa istilahnya punya pesantren keluarga ya Kang ya, pesantren El Karim ya di Lebak, Banten ya. Jadi ya Ustadz lah. Kemudian beliau juga mengajar di Universitas Paramadina ya. Saya kira begitu. Semoga webinar kita pada malam hari ini manfaat dan berkah, menjadi apa istilahnya ya bagian dari muhasabah kita masing-masing sebagai individu maupun sebagai masyarakat ya untuk menjadi lebih baik ya. Jadi sahrul muhasabah wa taubah, kita saling berintrospeksi, saling mengevaluasi diri dan mengevaluasi masyarakat. Nanti Idul Fitri menjadi pribadi dan menjadi masyarakat yang lebih baik. Allahumma amin. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih semuanya pada para peserta narasumber dan peserta webinar pada malam hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suratno. Sekiranya kita langsung ke agenda selanjutnya ya Pak, agenda diskusi. Karena saat ini Profesor Didi masih belum hadir di ruang Zoom. Kemudian saya langsung serahkan diskusi ini kepada yang terhormat moderator kita, Ibu Maya Francisca SAG, peneliti dari Institute. Assalamualaikum, Mbak Maya. Waalaikumsalam Nurma, terima kasih Nurma. Pakai yang terhormat nih sampai kaget saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Lead Institute, Bapak Dr. Phil Suratno. Terima kasih telah memberi kesempatan pada saya untuk menjadi moderator dalam diskusi kita malam hari ini. Selamat malam juga saya ucapkan kepada semua teman-teman peserta diskusi yang telah hadir di ruang maya ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kali ini Lead Institute Universitas Paramadina bersama Yayasan Maha Indonesia dan Pratita Foundation menggelar webinar spesial Ramadan 2025 yang mengangkat tema spiritualitas di era digital.
Webinar seri pertama malam hari ini akan mendiskusikan topik menarik yang mungkin menjadi pertanyaan besar juga bagi teman-teman di sini, yakni pseudo spiritualitas religius tetapi gemar korupsi. Bersama kita telah hadir para pembicara pakar spiritualitas dan agama yang akan membuka wawasan kita tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat religius di Indonesia terkait korupsi yang sepertinya semakin menjamur. Narasumber kita yang pertama malam hari ini adalah Profesor Dr. Media Zainul Bahri, seorang pakar spiritualitas dan dosen UIN Jakarta. Selamat malam, Pak Media. Selamat malam, Bu Maya. Selamat Terima kasih. datang, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita malam hari ini. Dan pembicara kita atau narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dida Darul Ulum, MA. Ini Pak dosen saya sendiri. Beliau seorang peneliti Megawati Institute dan dosen Universitas Paramadina. Selamat malam, selamat datang Kang Dida. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama kita malam hari ini. Baiklah, kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Dr. Media Zainul Bahri untuk memberikan paparannya. Silakan, Prof. Saya pertama ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didi Karhamini. Yang saya hormati Direktur Lead Institute, Dr. Suratno. Saya manggilnya Pak Sur. Terima kasih tadi sudah memberikan tausiah kultum, kuliah terserah antum. Ya. Tadi sudah ada tausiah tuh tadi, ayatul munafiki salasun. Yang saya hormati Pak Dida Darul Ulum. Salam kenal dari saya. Salam kenal, Prof. Ya. Senang berkenalan dengan Pak Dida sebagai dosen, akademisi, dan peneliti. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, pertama-tama saya akan disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan pakar spiritualitas, sebagaimana disebut oleh dalam webinar ini. Harusnya itu Pak Dida, nanti Pak Dida sebagai pakar spiritualitas, karena tadi dipanggil Ustadz atau Kiai, dan juga namanya ada Arab, tidak Darul Ulum, itu sama dengan pesantren di Jawa Timur ya. Nah, kalau saya adalah dosen biasa aja, dosen biasa di UIN Jakarta. Mas Sur itu menghubungi saya hari Rabu kemarin sore, jadi sangat mendadak ya. Itu saya kira juga masuk dalam bukunya Mukhtar Lubis, Pak Sur, bahwa orang Indonesia itu harus serba mendadak. Makanya tahu bulat digoreng dadakan. Kenapa digoreng dadakan? Karena kalau direncanakan nggak jadi. Sebuah di Indonesia yang direncanakan nggak jadi, tapi kalau dadakan jadi. Jadi saya nggak bikin ini ya, nggak bikin PowerPoint ya, nggak, saya kira. Tapi mungkin ada poin-poin aja, poin-poin yang mau saya sampaikan. Ini memang fenomena hari-hari ini menurut saya sangat menyakitkan ya, bahwa setiap hari berita kita tentang korupsi, dan korupsinya itu sangat parah ya. Jadi bukan hanya triliunan, tapi sudah kuadriliun ya. Apa tuh ya? Jadi sudah sangat memprihatinkan, dan saya tidak tahu apakah anak cucu kita itu masih punya masa depan di Indonesia ya, ngelihat seperti ini gitu. Nah, karena itu kalau disebut
dalam masyarakat kita yang sangat religius tapi korupsi tinggi, saya bertanya-tanya sebenarnya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Suratno bahwa menurut saya korupsi itu budaya yang punya sejarah yang panjang pada masyarakat Indonesia ya. Kalau kita baca bukunya Pram, buku yang lain-lain, dan termasuk bukunya Pak Mukhtar Lubis itu. Jadi apa ada hubungannya dengan agama, Mas Suratno? Korupsi itu gitu. Ini kan soal negara yang lembek, soal budaya hipokrit, budaya feodal, budaya guyub yang menyuburkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme misalnya. Budaya komunal kita, budaya permisif pada masyarakat kita, budaya yang mudah memaafkan. Ya, jadi ada banyak koruptor itu setelah keluar dari penjara kita kasih panggung jadi tokoh lagi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik gitu. Itu kan memang problemnya di masyarakat ini gitu. Jadi ini agak-agak miris. Apakah betul bahwa ada hubungan antara masyarakat yang sangat religius dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau memang betul ya, kalau memang betul nih berhubungan, berarti agama, saya pinjam istilah dari filsafat ilmu katakanlah ya. Jadi agama pada level ontologis itu maksudnya agama sebagai pengalaman spiritual. Lalu agama pada level epistemologis bahwa agama bersumber dari Tuhan, dan agama pada level aksiologis bahwa agama itu punya fungsi. Ternyata nggak berfungsi nih gitu. Ya harusnya kan kalau orang punya pengalaman spiritual itu tidak mungkin korupsi. Kalau orang mempraktikkan agama dan agama itu bersumber dari Tuhan, nggak mungkin dong Tuhan tuh nyuruh kita nyolong kan. Nah lalu karena agama ini menjadi mata air moral atau sumber moral, masa secara praksis agama mentolerir sikap koruptif misalnya begitu. Nah ini jadi menurut saya apa betul ini ya gitu. Nah tapi ternyata betul misalnya gitu ya. Kalau survei-survei yang sudah dilakukan itu kelihatannya ini ya ada hubungan. Jadi kalau begitu mengapa agama itu tidak mencegah la tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan agama tidak mencegah praktek-praktek korupsi gitu. Nah, karena itu saya melihat misalnya melanjutkan dari Mas Sur tadi, ini ada dua budaya Mas Sur ya, teman-teman ya. Jadi ada budaya korup dalam masyarakat kita, ada tradisi keagamaan, religious tradition. Ini dua-duanya menurut saya berhadap-hadapan. Ya, jadi ada budaya korup di dalam masyarakat yang itu sudah mungkin masuk ke dalam tulang sumsum sebagian masyarakat kita ya. Ya karena memang kita harus akui lah ya. Kalau ada saudara kita masuk ke kantor polisi kasus narkoba, ya kita nyediain uang supaya dia cepat keluar. Itu praktiknya begitu. Ya, kemarin saya hilang KTP. Lalu saya datang ke Pak RT. Kata Pak RT kalau bikin KTP lagi bisa, tapi 1 minggu. Kalau mau cepat Pak, cepat 2 hari, 300.000. Nah gitu, cepat 2 hari jadi. Padahal kan sebenarnya itu KTP elektronik kan tinggal cetak aja gitu. Tapi dari mulai RT misalnya terus sampai ke kelurahan, itu biasa aja gitu. Jadi kita tuh menganggap lumrah praktek korupsi itu di dalam masyarakat. Nah, budaya ini berhadapan dengan pengalaman dan pengamalan agama. Nah, tetapi ternyata kalau kita setuju nih kalau bahwa ada hubungan antara religiusitas dengan korupsi, ternyata religious tradition kalah dengan budaya korup. Tadi yang udah kita bilang bahwa mungkin masyarakat kita sudah punya budaya korup yang sangat lama. Nah, saya tulis di sini, coba lihat pidato Mukhtar Lubis, Manusia Indonesia, hipokrit, feodal, bapakisme, ABS, dan lain-lain. Ini tahun 77. Tahun 77 ketika Mukhtar Lubis ceramah di Taman Ismail Marzuki, ini pidato ini soal ciri-ciri manusia Indonesia, itu korupsi sudah mewabah di Indonesia. Hanya mungkin
masih terkontrol, dia tidak mewabah di banyak daerah seperti sekarang, gitu. Nah, lalu yang berikutnya, saya lagi bikin buku tentang Islam di Indonesia. Saya percaya tuh dengan sejarawan dan sosiolog bahwa agama itu sangat terkait erat dengan budaya dan masyarakat. Jadi agama itu ya itu atau tafsir keagamaan, praktik keagamaan itu berhubungan erat dengan faktor-faktor kebudayaan, perubahan sosial di masyarakat dan perubahan global. Saya percaya itu. Ya, jadi nggak ada tuh agama tuh yang hampa ya, praktik agama tuh atau pemahaman agama tuh yang muncul di dalam konteks yang vakum atau yang kosong ya. Menurut saya karena itu maka misalnya kita kenal ada tipologi Islam tradisionalis, Islam modernis, post tradisionalis tuh Mas Ulil, Mas Rumadi ya, post tradisionalis. Lalu neomodernis, Cak Nur, Fazlur Rahman dan lain-lain. Lalu revivalis, lalu neo revivalis. Kalau dulu Wahabi, sekarang Salafi Wahabi. Jadi ada banyak tipologi itu tuh. Ada banyak sekali itu. Itu kan artinya respon Muslim terhadap konteks sosial budaya atau terhadap perubahan sosial itu melahirkan praktek-praktek dan pemahaman keagamaan yang spesifik gitu. Nah, karena itu saya mau memulai, kalau masih ada waktu ya, Bu Maya, saya mau memulai dari apa yang disebut dengan era kebangkitan agama tahun 70-an. Ya. Ini kalau kita baca bukunya John Paul misalnya, Martin Brunesen, Taufik Abdullah, Kunto Wijoyo, Chandra Muzaffar, siapa lagi tuh? Sejarawan Wertheim, kemudian apa namanya Bob Hefner ya. Itu ngomong, mereka nulis banyak tentang kebangkitan agama tahun 70-an. Dan ini fenomena umum, bukan hanya di Indonesia. Termasuk Brian S. Turner, dia nulis tentang agama dan kebangkitan agama. Nah, di Indonesia kebetulan kebangkitan agama itu ditandai dengan pembaharuan pemikiran Islam Nurcholish Madjid tahun 70-an. Lalu kemudian ada kampanye Islam rasional Harun Nasution tahun 70-an di IAIN Jakarta. Ini kebangkitan agama ini di Mesir, di Turki, terutama di Iran tahun 79 ya, saya kira itu. Nah, di Indonesia menurut saya geliat keagamaan itu terutama pada masyarakat urban tuh pada masa-masa itu bersamaan dengan proyek ambisius Orde Baru pembangunanisme dan modernisme. Nah, sehingga intelektual muslim merespon itu. Maka Cak Nur itu kan pembaharuannya modernisasi berarti rasionalisasi, pembaharuan pemikiran Islam, meninggalkan tradisionalisme menuju rasionalisme gitu ya, kebebasan berpikir, idea of progress. Islam adalah agama kemanusiaan terbuka, open religion gitu. Nah, itu Cak Nur kuat sekali tuh di situ tuh. Terus sampai Cak Nur mengelaborasi praktek bahwa Islam itu agama kosmopolit sampai prakteknya pada masa Abbasiyah, terus sampai Cak Nur mengkampanyekan pluralisme agama tahun 90-an. Itu linier ya. Nah, nanti setelah Cak Nur itu katakanlah walaupun selama 20 tahun pertama Orde Baru tuh represif terhadap gerakan-gerakan Islam, tapi nanti tahun 90-an terjadi apa yang kita sebut sebagai ijo royo-royo, proses islamisasi masyarakat yang kali ini didukung oleh Orde Baru. Pak Harto berangkat haji, lalu namanya diubah menjadi Haji Muhammad Soeharto, ya. Lalu saya masih ingat tuh, Mas Sur ya, dia takbiran di Monas dengan MH Ainun Najib tuh, ya gitu kan, Pak Harto itu umat Islam seneng banget tuh, karena selama ini Pak Harto dikenal tidak mesra dengan kelompok-kelompok Islam. Lalu tahun 90 Pak Harto merestui pendirian ICMI, lalu ICMI mendirikan koran modern pertama di Indonesia, Republika. ICMI mendirikan bank syariah modern mungkin ya, bank muamalat. Tahun 90-an juga ada terjadi fenomena jilbabisasi ya, di mana MH Ainun Najib itu kan puisinya tentang lautan jilbab dan lain-lain lah gitu. Nah, itu saya kira bagian dari kebangkitan Islam. Lalu ada fenomena islamisasi kampus. Kalau di ITB itu ada Bang Imad, kalau di Bogor tuh ada Profesor A.M. Saifuddin.
Ya itu Islamisasi kampus. Jadi luar biasa tuh semarak karena didukung oleh state, oleh negara. Nah, terus sampai kemudian masa reformasi itu muncul kelompok ormas-ormas ya, karena selama ini mungkin tiarap, lalu Pak Harto turun diganti oleh Pak Habibie, muncul ormas-ormas yang mengkampanyekan formalisasi syariat pada level negara. FPI, HTI, Laskar Jihad, Ja'far Tholib ya. Itu jelas itu kampanyenya Pancasila bersyariah ya, Indonesia bersyariah dan lain-lain. Tapi yang menarik menurut saya, yang menarik adalah di saat yang sama tahun 2000 itu muncul apa yang disebut oleh Yudi Latif itu New Age. Apa namanya? Santri tepian baru atau new santri baru ya. Santri baru ini umumnya bukan NU, bukan Muhammadiyah ya. Dan mungkin mereka ini genealoginya bisa di-trace ke belakang ke gerakan-gerakan tarbiyah di kampus yang dulu tiara pada masa Orde Baru ya, karena mereka mengkampanyekan model Islam Ikhwanul Muslimin gitu. Nah, maka kita lihat tahun 2000 tuh betul-betul ada yang disebut dengan Islam baru atau santri baru. Nah, tetapi pada saat yang sama tahun 2000-an itu memunculkan apa yang disebut dengan Islamic commodification, religious commodification. Jadi Islam sebagai barang dagangan atau consuming Islam, branded Islam, dan pada saat yang sama menguatnya identitas Islam. Menguatnya identitas Islam ini faktornya kan banyak ya, termasuk dari kelompok Islam santri baru, tapi juga menguatnya identitas Islam juga dari ormas-ormas yang lama dan yang baru. Nah, yang kita sebut Islam pop atau Islam dalam budaya pop adalah model Islam baru yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebenarnya ya. Jadi Islam pop atau Islam budaya pop ini kawin dengan kapitalisme, dengan industri media, karena pada waktu itu ada ustadz selebritis ya, kawin dengan industri pakaian, jadi pakaian-pakaian yang Islami, pernak-pernik Islami dan lain-lain, tetapi sekaligus juga kawin dengan sikap-sikap hedonisme. Nah, jadi ini saya kira Yasrab Amir Piliang menjelaskan ini sangat baik sekali ya. Jadi perkawinan sekaligus fenomena yang kontradiktif dan kontaminatif antara yang agama sakral dengan dunia profan, antara ketuhanan dengan keduniaan, antara kesalehan dengan kesenangan nafsu, antara yang transenden dengan yang imanen, gitu. Nah ini Pak Yasrab tuh menyebutnya sebagai budaya skizofrenia. Tokoh-tokoh agama mendakwahkan moral sekaligus mengkampanyekan kapitalisme dan hedonisme. Menjadi bintang iklan, bintang sinetron, bintang film, rate-nya tinggi, bayarannya tinggi, punya manajer, punya manajemen ya, dan lain-lain. Nah, budaya Islam pop ini ya, saya tidak tahu nih. Ini pendapat beberapa orang. Tapi kita bisa lihat fenomenanya. Itu melahirkan penurunan derajat keagamaan, degree of religiosity. Karena kenapa? Karena budaya pop itu tandanya adalah dangkal, hanya di permukaan aja, dan bersifat banal. Jadi ada kelompok High Islam, mungkin ya High Islam itu mungkin kelompok para Madinah, Nurholis Majid, Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah, kelompok intelektual Islam, Kang Jalal misalnya, Abdurrahman Wahid. Ada low Islam, Islam rendah. Islam rendah ini yang dikritik oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Fenomena populisme Islam itu hanya di luarnya saja, tidak sampai ke dalam. Jadi Muslim baru ini, angkatan yang tahun 2000-an, yang dia muncul racikan dari the old generation and the new generation of Muslim itu kata Buya Syafi'i, mereka hanya lebih peduli kepada Islam yang kelihatan daripada becoming Muslim atau becoming Islam. Inilah yang disebut dengan Islam dangkal atau Islam tidak substantif. Nah, tahun 2015 itu Martin Brunison menerbitkan buku Conservative Turn. Jadi fenomena everything is religious, fenomena segala sesuatu serba agama itu ternyata melahirkan satu konsekuensi yang disebut kembalinya konservatisme religius. Ya, ciri-cirinya misalnya menolak pluralisme Indonesia, menolak hak-hak minoritas, menolak
perbedaan tafsir keagamaan, memonopoli tafsir tunggal keagamaan. Tapi menurut saya sekarang satu lagi cirinya, karena umumnya ya saya tidak menyebut kelompok atau orang, tapi ini hanya fenomena karena umumnya yang dirayakan adalah festival-festival Islam yang dangkal, maka kemudian satu ciri lagi menguatnya praktek-praktek korupsi. Karena perkawinan antara high Islam dengan kapitalisme dan hedonisme yang itu dicontohkan oleh tokoh-tokohnya pada waktu itu. Nah, jadi kalau memang betul bahwa masyarakat beragama itu kemudian terlibat banyak kasus korupsi, menurut saya yang sekarang itu adalah alumni-alumni dari the new Islam, masa reformasi. Tapi ini opini saya ya, ini opini saya. Teman-teman bisa tidak sependapat dengan saya, nggak apa-apa. Ini hanya opini saya aja. Bahwa inilah yang terjadi. Sekarang umumnya ya tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok keagamaan, tokoh-tokoh birokrasi, tokoh-tokoh partai politik yang mereka sebenarnya beragama, mungkin bolak-balik ke Mekah umroh, tapi menurut saya sedikit banyak mereka itu pernah mengalami gelombang daripada Islam pop atau budaya Islam pop yang ciri-cirinya tadi telah disebut oleh Yasrab Amir Piliang. Nah, tapi juga ada pertanyaan, mengapa ada banyak tokoh Islam yang sebenarnya dia pemahaman keislamannya mendalam, seorang tokoh agama, kiai, profesor, doktor, ahli studi Islam, menteri agama misalnya, tapi juga kena kasus korupsi. Ya, atau juga tokoh-tokoh partai agama yang dari pesantren, bukan dari generasi New Islam, tapi dari generasi yang lama, juga masuk KPK terhadap korupsi. Nah, saya melihatnya pertama ya boleh jadi karena dalam 30 terakhir itu ada gelombang menguatnya identitas Islam. Nah, identitas Islam ini kan ciri khasnya adalah bahwa Islam is everything before. Jadi Islam apa ya? Ana muslim qabla kulli syai gitu kan. Jadi nah, sementara keislaman itu sudah menjamin kita dapat coupling di surga. Jadi coba misalnya ya, ada seorang kiai dari pesantren yang sangat besar, sangat terkenal di Indonesia. Kiai ini nggak mungkin orang yang low Islam, ini high Islam. Dia ceramah begini, saudara-saudara, seadil-adilnya kafir, ya, sebaik-baiknya kafir, gitu ya, sesantun-santunnya kafir, dia jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka, gitu. Itu vulgar sekali. Tetapi sejahat-jahatnya Muslim, seburuk-buruknya Muslim, senakal-nakalnya Muslim, mati masuk surga. Nah, saya dan itu orang tepuk tangan semua. Nah, ini menurut saya kiai ini sebenarnya merepresentasikan banyak kiai-kiai juga di Indonesia seperti itu, yang lebih berpegang kepada identitas Islam formal daripada kepada kualitas atau substansi Islam gitu loh. Nah, ini dari kelompok yang high Islam, bukan yang low Islam. Kalau yang low Islam oke lah, mereka hanya merayakan festival-festival Islam dangkal, dan bagi mereka mungkin korupsi itu bisa dihapus dosanya nanti dengan cara zakat, sedekah, umroh dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi juga itu terjadi pada kelompok-kelompok high Islam gitu. Nah, ini menurut saya cukup memprihatinkan gitu, cukup memprihatinkan. Gitu. Jadi Jadi ada kalau begitu sebenarnya ini ada faktor eksternal di luar Islam yang mempengaruhi pemahaman keislaman yang dangkal atau tidak substantif, tapi juga ada faktor internal Islam sendiri di mana Islam hanya dipahami tadi disebut sebagai mungkin Islam sebagai identitas atau Islam formal yang kaku, kering, dan yang tidak ramah, yang tidak ini gitu. Nah, padahal sebenarnya kan terakhir ya, sebenarnya kan dalam Islam tuh ada yang disebut sholat daimun ya, wahum ala sholawatihim daimun. Jadi kalau orang itu menjadikan sholat jadi budayanya daimun itu kan bukan hanya 5 waktu, tapi 24 jam. Mungkin dia bisa menang nih melawan budaya korup. Jadi budaya sholat daimun itu dia sebagai filter atau pencegah dari budaya-budaya praktek yang keji dan mungkar gitu. Nah,
Tetapi menariknya menurut saya, generasi tua saya bagi dua. Pertama, generasi tua Islam. Generasi tua Islam, Profesor H.M. Rashidi, Profesor Mukti Ali, Profesor Nurholis Majid, Profesor Harun Nasution, Profesor Sapi Ma'arif, itu mereka meninggal dalam keadaan biasa-biasa aja. Jadi mereka nih bukan kaya raya, tidak hedon gitu. Padahal mereka dulu yang mengkampanyekan modernisme Islam di Indonesia gitu. Cak Nur tidak punya apa-apa, sederhana. Buya Syafi'i juga tidak punya apa-apa, sederhana sampai meninggal. Malah tokoh yang paling top, tokoh tradisionalisme Islam, kayak Abdurrahman Wahid, juga orang zuhud, tidak punya apa-apa, meninggal juga dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak kaya raya gitu. Nah, tetapi kenapa lingkaran-lingkaran di bawahnya ini ya terlibat dengan banyak kasus korupsi? Tokoh-tokoh Islam lingkaran di bawahnya. Jadi menurut saya fenomena yang menarik juga. Nah, mungkin nanti kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Saya kira sebagai pengantar itu Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Media Zainul Bahri. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dida Darul Ulum untuk memberikan paparannya sebelum kemudian kita berlanjut kepada sesi diskusi. Silakan Pak Dida. Baik, terima kasih Mbak Maya, yang terhormat Pak Suratno, lalu juga Pak Media Zainul Bahri ya. Saya memang membaca beberapa kolom Pak Media, cuma baru berkenalan sekarang. Baik, saya akan langsung saja ke pembahasan kita terkait dengan korupsi. Saya akan hanya mungkin sebagian kecil ya, karena kan kerangka besarnya sudah dijelaskan oleh Profesor Media tentang bagaimana korupsi itu memang sudah mendarah daging, sudah menjadi budaya yang memang tidak terhindarkan ya. Lalu juga Pak Suratno itu juga sudah mengutip pidatonya Pak Mokhtar Lubis terkait manusia Indonesia, yang mana antara lain ya ciri manusia Indonesia itu adalah hipokrit ya, asal Bapak senang dan semacamnya. Hipokrit itu ya munafik gitu, di depannya A, di belakangnya B dan semacamnya. Nah, lalu bagaimana kita seterusnya ini, bagaimana kita ini akan mendiskusikan kaitan agama dengan korupsi ya. Tema diskusi kita hari ini. Sebenarnya tema ini gampang-gampang susah, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, karena dua hal ini sesuatu yang kompleks gitu. Jadi masyarakat Indonesia memang sangat religius, tetapi di sisi lain kok korupsinya juga sangat tinggi gitu. Lalu apa hubungannya? Katanya religius, tapi kok korup juga gitu. Nah, lalu sebenarnya korupsi ini yang sebenarnya harus dikelirkan juga Bapak Ibu semua adalah pemanaan korupsi ya. Saya izin share saja langsung salin dia yang sudah saya susun. Jadi kalau saya menyebutnya memang mengambil tema ini, mengambil judul ini ya religiusitas semu dan korupsi kita ya. Jadi bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat kita di sisi lain begitu religius, tetapi di saat yang sama mereka juga sangat korup ya. Jadi ini ya, kalau saya itu membayangkan begini kawan-kawan, kalau teman-teman juga pernah menonton film Batman Begins ya, The Dark Knight, lalu juga The Dark Knight Rises, itu kan triloginya The Dark Knight dari Christopher Nolan. Nah, kalau kita menonton film itu yang Batman Begins, itu sebenarnya kan bercerita tentang bagaimana sebuah kota yang bernama Gotham, yang semuanya itu dari lapisan atas sampai bawah itu korup semua kan. Lalu Bruce Wayne pulang dan dia menjadi hero di situ. Kira-kira seperti itu ya. Jangan-jangan gitu, kita butuh sosok seperti itu juga, Bamaya. Jadi kita butuh sosok Batman gitu loh, yang mengamankan negeri kita itu dari penjahat-penjahat, dari polisi korup dan semacamnya.
tetapi tetap saja di Gotham itu ada yang dipercaya ya, namanya Detektif Gordon. Gitu. Ya kira-kira gambaran Indonesia seperti itulah. Cuma bedanya Gotham itu negara yang sekuler, sementara Indonesia negara yang sangat religius. Bahkan di sini negara kita begitu religius. Nah itu juga yang dilaporkan oleh majalah Sea-World, CEO World pada 8 April 2024 ya, yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke-7 paling religius di dunia. Bahkan dalam surveinya sebanyak 98,7% responden dari Indonesia itu mengaku sangat religius ya. Namun pertanyaannya, kalau memang faktanya demikian, mereka mengaku religius, tetapi kenapa korupsi juga begitu marak? Apa penyebabnya? Nah, tentu menjawab ini tidak sederhana ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, karena memang kita harus teliti juga gitu. Dan saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Media bahwa sebenarnya sejarah kita, sejarah Indonesia itu memang sudah akrab dengan budaya koruptif ya. Bahkan dari novelnya Pramoedya Anantatur, bahkan salah satu novel favorit saya itu kan novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli, itu bagaimana bercerita tentang para petani kopi di Rangkas Bitung. Yang sebenarnya budaya koruptif itu memang sudah ada. Jadi ada mandornya, semacamnya dan semacamnya. Nah, peran pribumi yang jadi mandor ini itu mereka melakukan tindakan koruptif, entah itu mungkin memotong upahnya gitu ya, masuk ke kantong pribadi dan semacamnya. Tetapi itu pula yang diceritakan oleh Multatuli itu ya di novelnya itu. Nah, apa sebenarnya makna dari korupsi itu? Korupsi itu, Bapak Ibu semua, itu jelas dari dalam bahasa Latin itu corruptio atau corrumpere ya dalam bentuk kata kerja. Jadi ia bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik dan juga menyogok. Nah, semuanya ini masuk ke dalam kategori korupsi. Nah, pada intinya korupsi itu adalah perbuatan atau tindakan yang merusak. Nah, dalam arti yang luas, korupsi itu merupakan ya ini tadi perilaku pejabat publik baik politisi atau pegawai negeri atau siapa saja yang menyalahgunakan kewenangan demi tujuan-tujuan tertentu, antara lain memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik atau menyalahgunakan kewenangan. Jadi itu dalam arti yang luas dan juga bisa kita katakan itu arti yang spesifik ya yang digunakan oleh hukum-hukum positif ya kira-kira penyalahgunaan wewenang gitu. Nah, korupsi sendiri itu dalam Al-Quran itu disebut dengan kata fasad ya. Fasad itu artinya dia kerusakan, korupsi. Bahkan dalam agama Semitik, Adam dan Hawa turun ke bumi itu karena perbuatan koruptif, perbuatan korupsi. Artinya itu sesuatu yang merusak. Gitu. Nah, di antara ayat-ayat yang menggambarkan tentang korupsi ini, fasad, itu ada Quran Surat Ar-Rum, ayat 40, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un ya. Tuhan itu menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi perbuatan yang buruk, perbuatan yang koruptif, yang merusak itu sebenarnya efeknya itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang zalim atau orang-orang yang buruk, melainkan juga oleh orang-orang yang baik gitu. Makanya perbuatan koruptif itu kalau dibiarkan dia secara sistematik akan merusak sendi-sendi bernegara, merusak tatanan kemasyarakatan. Lalu di sisi lain, di masyarakat kita itu kan kental dengan ya masyarakat kita kan masyarakat yang sangat religius. Nah, di sini juga kita perlu bedakan antara agama dan keberagamaan, antara religion dan religiosity. Karena dalam psikologi agama itu memang ada perbedaan ya antara agama dan keberagamaan gitu. Jadi berbeda tapi terkait. Ya. Kalau agama itu merujuk kepada keyakinan, sementara keberagamaan itu merupakan perilaku orang-orang beragama.
Jadi dalam kuliah pendidikan agama itu ketika brainstorming saya selalu ini ya dengan teman-teman mahasiswa tuh saya bilang bahwa kira-kira agama itu kan adalah sebuah sistem keyakinan, sistem kepercayaan yang mengikat ya. Itu terkait dengan agamanya gitu. Lalu keberagamaan sendiri itu merupakan kelanjutan dari keyakinan kita gitu. Makanya dalam konsepsi agama-agama, khususnya agama Islam, iman saja tidak cukup. Jadi kita mengakui, kita beriman bahwa tiada Tuhan, selain Allah, lalu juga Muhammad utusan Allah, ya. Tetapi kita tidak melaksanakan ajaran-ajaran dan semacamnya itu tidak masuk ke dalam kategori keberagamaan sebenarnya. Gitu. Tidak menjalankan ajaran-ajaran agamanya, tetapi hanya meyakini semacam itu tidak masuk ke dalam kategori keberagamaan. Karena itu iman itu tidak hanya sebatas percaya gitu, melainkan juga harus ada tindak lanjut, harus ada praktik dalam kehidupan sehari-hari. Makanya agama dan keberagamaan itu saling terkait. Kalau agama itu keyakinan kita, keimanan kita, sementara keberagamaan itu sebenarnya kelanjutan daripada keyakinan kita. Kelanjutan dari kepercayaan kita terhadap agama kita ya. Nah, lalu begini Bapak Ibu semua ya. Jadi memang budaya kita ini memang ini kalau saya menyebutnya itu lingkaran koruptif ya, lingkaran koruptif. Jadi pertama gitu, kenapa korupsi di kita itu sangat marak, susah sekali dan semacamnya itu paling tidak ya. Ini dari berbagai sumber antara lain saya kutip tulisannya Romo Frans Magnisuseno ya. Itu pertama ada kondisi struktural. Kondisi struktural itu maksudnya korupsi itu sudah menjadi sesuatu yang terstruktur, sistematis dan masif gitu. Sehingga kita itu ya ketika memang berhadapan dengan birokrat, berhadapan dengan orang lain dan semacamnya, ada kondisi-kondisi di mana kita itu tidak bisa menghindar gitu ya. Bahkan di lingkungan Departemen Agama sendiri itu ada praktek-praktek, ada kondisi struktural yang tidak memungkinkan kita untuk tidak melakukan perbuatan koruptif. Itu bahkan seperti itu ya kawan-kawan. Jadi memang kondisi struktural yang sudah sangat sistematis dan sangat masif ya, sehingga kita ini memang tidak bisa menghindar dari perbuatan koruptif itu. Lalu yang kedua ya tentu saja ada faktor budaya ya, budaya. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Media bahwa memang budaya koruptif ya memang sudah ada sejak lama kalau kita membaca novel-novel ya dari Pramudia Ananta lalu juga novel-novel sastra yang lain gitu. Nah, tetapi bukan berarti ini menjadi legitimasi, ini menjadi pembenaran bahwa korupsi itu sah untuk dilakukan. Maksudnya faktor budaya ini adalah bahwa ketika orang itu melawan budaya korupsi, justru dia itu akan diasingkan. Justru dia itu akan tidak akan ya mungkin saya dicopot dari jabatannya, diganggu kekuasaan dan semacamnya ya. Lalu yang ketiga itu ada namanya sikap permisif. Nah, sikap permisif ini sebenarnya efek dari kondisi struktural dan faktor budaya ya. Yang selama ini secara tidak sadar kita juga sudah mengidap sikap ini, sikap permisif, bahkan apatis ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang ini menjadi pekerjaan rumah kita ya. Korupsi menjadi sebuah tradisi terorganisir. Ini merupakan hal berbahaya karena kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ya, ini ungkapan yang sangat populer. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhu al-batil binizamin ya. Jadi kebaikan, kebenaran yang memang tidak terorganisir, tidak tertata itu akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh kejahatan yang terorganisir. Saya kira ada beberapa kelemahan ya, ada beberapa kelemahan dalam pengajaran agama kita ya. Saya sarikan saja dalam poin-poin berikut ya. Yang pertama memang mengajarkan dan menyampaikan rumusan agama memang terdengar mudah, tetapi
praktiknya merupakan hal yang sangat sulit ya. Kalau mengisi pengajian kan gampang saja tuh, Mbak Maya, kita bisa menyiapkan tema gitu. Kalau diminta untuk tapping di televisi untuk ceramah kan bisa kita siapkan tuh. Nah, tetapi bagaimana gitu aplikasi, bagaimana amal, komitmen dari apa yang telah kita ceramahkan itu yang paling mudah gitu ya. Itu yang paling susah maksud saya. Sehingga kita sering temukan apa yang diajarkan itu tidak selalu sejalan dengan apa yang dilakukan. Lalu yang selanjutnya, agama sering ditampilkan dalam ritus-ritus yang tidak dimengerti oleh para penganutnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa ritus-ritus itu tidak penting. Jadi memang ritus-ritus keagamaan itu seperti sholat, ya, zakat, dan semacamnya itu tentu kewajiban agama ya, dalam Islam. Lalu juga ada pengajian-pengajian, majelis taklim, itu tentu sebuah kebaikan gitu ya. Dan saya tidak menafikan bahwa ritus-ritus tersebut begitu penting ya. Yang jelas, tetapi kelemahannya itu seolah-olah apa yang ada di pengajian dengan kehidupan sehari-hari itu tidak pernah tersambung gitu. Pak Suratno juga sudah menyampaikan tadi bahwa memang agama itu, jadi di kita ini agama itu tidak terkait dengan etika gitu. Agama di satu sisi, sementara etika di sisi lain. Padahal pesan keagamaan itu adalah etika itu sendiri. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak gitu. Malah justru saleh secara personal gitu ya, saleh secara simbolik, tetapi dalam perbuatannya tetap saja korupsi gitu ya. Karena korupsi itu kan tidak sebatas apa istilahnya itu. Korupsi itu bukan perbuatan, bukan hanya sekedar apa menyalahgunakan jabatan dan semacamnya ya. Bapak Ibu semua, bahkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling sederhana, ketika kita membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya kita sudah melakukan perbuatan koruptif. Perbuatan koruptif terhadap apa? Terhadap alam ini, gitu. Terhadap lingkungan. Makanya ada kerusakan lingkungan dan semacamnya. Itu level yang paling sederhana. Level yang paling besar, ya mungkin saja pada level kepala negara. Gitu. Kepala negara itu kan, ya ketika didakwa korupsi, ya, itu kan bukan berarti dia itu memperkaya diri atau semacamnya. Bisa jadi dia itu dengan kekuasaannya dia telah merusak sistem bernegara kita sehingga muncullah ada nepotisme, ada kolusi dan semacamnya gitu. Nah, itu makna yang sebenarnya ya dari korupsi. Jadi dan itu juga memang tanda bahwa agama itu memang tidak sejalan dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pekerjaan rumah kita, PR kita selanjutnya, saya kira perlu ada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik ya, good governance gitu. Karena kalau ya mau tidak mau harus seperti ini gitu. Kalau memang tidak ada ini ya kita memang tidak bisa memantau apa istilahnya, tidak tahu ya kemana saja Republik ini, kebijakan Republik ini akan dibawa gitu. Kita tidak tahu kemana negeri kita, bangsa kita akan dibawa gitu. Lalu yang terakhir ini terkait dengan keberagamaan kita itu keberagamaan semu. Kalau saya memang menyebutnya itu keberagamaan semu ya, artinya mereka itu saleh secara personal tetapi tidak ada kesalehan sosial gitu. Secara individual mereka saleh, tetapi ketika masuk ke ranah sosial ya sama saja kesalehan personalnya itu tidak ada kaitan dengan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesalehan sosialnya. Saya kira ini yang perlu diperhatikan dan perlu kita istilahnya itu renungkan ya, apakah memang keberagamaan kita ini sudah sejalan dengan keberagaman yang sesungguhnya, atau jangan-jangan keberagaman kita ini adalah keberagamaan yang semu ya, dalam arti bahwa kita mengaku beragama, tetapi tindakan korupsi tetap terus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, Mbak Maya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lida. Demikianlah teman-teman peserta semuanya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak ya pemaparan dari yang pertama pengantar diskusi oleh Pak Suratno yang
telah membahas mengenai tipikal orang Indonesia itu hipokrit dan feodal. Kuncinya kira-kira seperti itu ya, yang apa eh, yang mengutip dari buku Manusia Indonesia karya Muchtar Lubis pada tahun 1977. Dan selanjutnya Profesor Media Zainul Bahri juga membahas tentang bagaimana dinamika model masyarakat Muslim di Indonesia sejak zaman kolonial hingga zaman sekarang ini gitu. Kemudian Muslim dewasa ini juga cenderung pada beragama secara populis atau Islam secara identitas saja. Jadi tidak mendalam, hanya dangkal ya di permukaan atau hanya luarnya saja kelihatannya seperti itu. Kemudian dari Pak Dida tadi menyebutkan bahwa Indonesia ini diumpamakan sebagai Gotham City ya. Jadi sepertinya kita perlu Batman gitu ya, Kang Dida. Kira-kira mungkin bisa nggak ya ada Batman gitu menjelma di Indonesia gitu. Bukan cuma topengnya aja, tapi Batman secara hatinya juga gitu, secara niatnya juga. Tadi Kang Dida juga menyebutkan bahwa korupsi terjadi di Indonesia itu memang dari 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi struktural, kemudian sikap pemerintah yang sangat permisif, dan juga faktor budaya. Dan agama juga harus diintegrasikan dengan etika. Jadi kira-kira seperti itu kata-kata kuncinya yang bisa saya tangkap ya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di sini sudah Mbak ada Maya, ya. Mbak Maya maaf, Baik. tadi aku ada yang lupa ya. Saya tadi lupa. Jadi terakhir Mbak Maya, sorry, ada yang terlupa tadi poin. Jadi Baik, memang baik. untuk ya PR kita bersama itu sebenarnya dalam memerangi budaya korupsi atau budaya yang merusak dalam sendi-sendi bernegara kita, kita memang butuh keteladanan. Betul, dari semuanya bilang begitu ya, butuh keteladanan. Tadi Prof. Media bilang keteladanan. Lalu juga tadi di hari ini saya juga membaca tulisannya Pak Sukidi ya tentang mengamankan Republik kita. Jadi kalau Buya almarhum Buya Syafi'i Ma'arif negeri amburadul dan semacamnya, semuanya itu memang sepakat gitu ya pada satu kesimpulan, satu poin gitu, yang mana itu mengatakan bahwa kita ini sebenarnya butuh teladan gitu. Nah, di negara Batman gitu kita ya, maksudnya. Hah? Teladan seperti Batman ya. Jadi sosok teladan ya Batman itu kan fiktif ya Bapak Ibu Iya. semua. Ya, Batman Maksudnya itu itu fiktif, secara simbolis aja ya ya. simbolis gitu. Tetapi pada intinya kita itu butuh teladan seorang pemimpin yang memang ya tidak hanya sederhana itu bukan gimmick gitu ya. Kan kita kan belajar dari perpolitikan kita ya. Setiap periode presiden itu kan tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Saya membaca karya-karya Bung Karno, saya mengagumi Bung Karno, tetapi saya juga tahu Bung Karno punya kekurangan gitu ya. Pak Harto juga demikian, lalu juga Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY sampai ke Pak Jokowi. Kita tidak menafikan ya, ada sosok pemimpin yang sangat sederhana, merakyat dan semacamnya, tetapi di sisi lain ada juga keresahan yang kita rasakan di mana kok sistem bernegara kita itu menjadi rusak gitu. Adanya kolusi, ada nepotisme dan semacamnya. Nah, maksud saya di sini kita perlu seorang pemimpin yang betul-betul menjadi teladan. Karena memang kita ini kan negara yang sangat religius. Masyarakat Indonesia negara yang sangat religius. Dan kita ini masyarakat kita ini sebagian besar itu melakukan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang punya karisma, gitu. Entah itu tokoh-tokoh agama dan semacamnya. Karena itu kalau pemimpinnya mencontohkan atau menjadi teladan yang baik dalam memerangi korupsi dan semacamnya, itu secara otomatis nanti ke bawah itu pasti akan ada efek kepada masyarakat kelas bawah terkait untuk memerangi hal-hal yang sifatnya merusak, hal-hal yang sifatnya koruptif terhadap bangsa kita. Terima kasih, itu aja Mbak Maya. Baik, terima kasih atas tambahannya. Makin menarik ini, Kang Dida.
Kalau ada kesempatan bertanya, sebetulnya saya ingin bertanya juga sih, tapi baiklah kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Di sini sudah ada Pak Boston Sinaga. Insya Allah nanti kita berikan kesempatan ya Pak. Saya izin untuk membacakan yang tertulis di kolom chat terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Hafizuddin. Izin bertanya, dari data The Latest Islamic City Ranking tahun 2002, di sana tertulis negara yang paling islami secara ekonomis, legal, and governance. 10 negara tersebut justru negara Eropa yang muslimnya minoritas, sedangkan muslim terbesar di dunia berada di urutan ke-62. Jika kita melihat sejarah sebelum Renaissance di Eropa dan tokoh muslim yang pemikirannya Renaissance yaitu Ibnu Rus yang menjadi awal modern society, pertanyaan saya, kenapa negara-negara Eropa dikatakan negara paling islami, sedangkan Indonesia negara dengan muslim terbanyak, tetapi justru perilakunya jauh dari nilai-nilai islami? Dan apakah Indonesia dapat menjadi seperti negara-negara di Eropa, dapat menjadi negara islami secara perilaku? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah ada faktor psikologis atau sosiologis yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi? Dan yang ketiga di sini ada dari Mbak Nurma. Kita paham bahwa polemik yang terjadi antara mayoritas Islam di Indonesia dengan Islam Salafi Wahabi masih ada, di mana sejauh yang kita pahami Salafi Wahabi cukup keras untuk kembali ke ajaran Islam murni. Menurut Bapak, apakah korupsi yang muncul di institusi Islam itu terjadi karena kita terlalu jauh dari pemurnian ajaran Islam itu sendiri, yaitu Islam murni? Demikian ada 3 pertanyaan ini. Saya persilahkan mungkin kepada Profesor Media atau Kang Dida yang akan menjawab salah satunya. Ya, Silakan Prof. menurut saya yang perlu diperkuat kita itu adalah pendidikan karakter building ya. Menurut saya itu tuh. Negara-negara maju itu umumnya tidak mengajarkan agama di sekolah, tapi yang diajarkan adalah karakter building. Jadi karakter karakter satu masyarakat yang orientasinya adalah etika sosial gitu. Ya, jadi kalau saya tidak bayar bus misalnya, itu mungkin bukan hanya saya sendiri, tapi banyak orang tidak bayar bus, nanti perusahaan bus itu tidak punya uang, tidak punya uang, dan perusahaan bus tidak bisa memberi uang ke pemerintah pusat. Saya kasih contoh di Jerman aja deh ya, yang saya kira saya pengalaman walaupun tidak lama seperti Pak Suratno, tapi saya sering setelah 2 tahun pulang, dan saya kesana lagi 3 bulan, saya kesana lagi beberapa bulan. Besok tanggal 26 April saya kembali ke Jerman sampai tanggal 20 Juli. Saya diundang sebagai visiting professor di Uni Köln ke Jerman lagi. Nah, gini, misalnya di Jerman itu zaman saya dulu ya, tahun 2012 sampai 2015 sampai 2018 itu tidak ada bayar tiket, tidak ada bayar tiket bus di dalam. Tapi yang ada adalah beli tiket bulanan misalnya, atau beli tiket di dalam. Begitu masuk ke dalam bus itu beli tiket, lalu nanti tiketnya keluar, lalu tiketnya jeglek gitu ya, divalidasi. Itu mungkin untuk 1 kali perjalanan. Nah, itu tiap hari tidak ada pemeriksaan. Tidak ada, kecuali tanggal 2. Saya masih ingat, setiap tanggal 2 awal bulan itu ada petugas perusahaan bus, itu pakai jaket hitam, ada merahnya di sini. Nah, dia pemeriksaan, mana tiket, mana tiket, mana tiket. Dia tanya, mana tiket. Kalau tidak punya tiket, didenda 40 euro. Ya, gitu. Nah, tapi selama 1 bulan tidak ada pemeriksaan. Tapi orang Jerman itu setiap kali masuk bus, dia beli tiket. Nggak diajari sama agama, enggak. Yang kakek-kakek, yang nenek-nenek yang didorong pakai kursi roda ya, pelajar semua punya tiket. Saya tanya,
Kalau kenapa Anda beli tiket? Padahal kan kalau Anda tidak beli tiket juga nggak ketahuan nggak apa-apa. Nah, dia jawabannya adalah tadi. Jawabannya selalu dia memikirkan satu masyarakat secara kolektif. Kalau saya tidak bayar, dan mungkin juga ada banyak nanti orang tidak bayar, berarti perusahaan bus ini tidak punya uang, nanti bus tidak beroperasi, atau perusahaan bus ini tidak bisa menyetor ke pusat. Nah, sementara di Jerman itu kan asuransi murah, pendidikan gratis dari TK sampai S1 gitu kan, yang ada adalah semester tiket. Nah, sementara kalau negara tidak punya uang, nanti mungkin akan berimbas kepada kesejahteraan saya dan kepada asuransi kesehatan saya. Gitu. Jadi berpikirnya itu bukan karena Allah, tapi karena kita harus sejahtera atau kita harus mempertahankan eksistensi kesejahteraan masyarakat kita. Gitu. Jadi bukan karena Allah. Ada waktu saya tinggal di Bonn dulu, ada orang Indonesia tuh 5 tahun tidak pernah beli tiket. Dia kalau tiap tanggal 2 nih ada pemeriksaan, dia nggak pergi ke kantor, dia nggak keluar dia. Iya, padahal orang Indonesia tuh. Nah, banyak tuh orang Indonesia kalau datang ke Jerman, dia naik bus, banyak nggak beli tiket tuh karena nggak ada pemeriksaan. Bayangin tuh, apa nggak malu tuh sama orang Jerman tuh yang nggak belajar fikih, usul fikih, nggak belajar tauhid, nggak belajar apa itu bedanya religion dan religiositas, enggak. Tapi berpikirnya begitu, kalau negara bangkrut itu ya, itu otomatis saya tidak bisa sejahtera lagi. Siapa yang bayar pendidikan saya? Siapa yang bayar asuransi kesehatan saya? Nah, waktu saya tinggal di Jerman, saya kira mungkin juga sama dengan Mas Suratno ya. Institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat itu polisi. Pokoknya kalau ada urusan apapun kita pergi ke polisi beres. Nah, kalau di kita sebaliknya sekarang. Kita sebaliknya sekarang. Kita kalau ke polisi hilang domba, bisa hilang sapi, hilang motor, bisa hilang, lapor ke polisi, bisa hilang mobil. Nah, pada masyarakat maju tidak begitu. Anak saya sekolah ya di SD, di apa namanya di Katolik Schule, di sekolah Katolik Schule di Bonn. Itu dia sekolahnya gratis tidak bayar, tapi jam 1 dia harus makan siang. Adik kakak tuh berdua harus makan siang. Nah, makan siang tuh harus bayar. Nah, kemana bayarnya? Saya dipanggil ke Departemen Pendidikan di pusat kota Bonn. Jadi saya bayarnya tuh ke kota Bonn, nanti di debit tiap bulan dari rekening saya. Jadi tidak ada uang di sekolah. Gimana? Apa yang bisa dikorupsi di sekolah? Gitu. Dan itu yang saya ceritakan ini kan pada level yang kecil ya. Belum yang besar-besar gitu misalnya. Nah, jadi menurut saya orang diajari jujur, bahwa jujur itu misalnya itu terkait erat dengan kesejahteraan orang lain, terkait erat dengan eksistensi kehidupan orang lain. Kalau saya tidak jujur, orang lain mati. Bukan karena kalau saya tidak jujur saya disiksa di neraka, saya dapat dosa, bukan. Nah, itu karakter building itu yang diajarkan kuat. Maka di Eropa Barat orang yang tidak bermoral adalah yang tidak antri, tidak jujur. Jadi kalau you tidak antri naik bus, you tidak bermoral. Bukan orang yang main perempuan di hotel, bukan orang yang ateis, enggak, itu urusan pribadi kamu. Kalau soal kamu dengan Tuhan, soal kehidupan seksual kamu, itu urusan pribadi kamu. Tapi kamu tidak bermoral ketika kamu tidak menunjukkan sikap-sikap yang tidak bermoral di wilayah publik. Nah, itu bisa nggak diterapkan di Indonesia? Misalnya kita naik bus atau naik angkot tidak ada pemeriksaan. Bangkrut kalau kita, saya yakin. Tidak ada orang nggak akan bayar di kita. Iya gitu. Nah, ketika saya pertama kali datang tahun 2012, itu Presiden Jerman tuh baru saja mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia ketahuan akan ngambil perumahan. Nah, biasanya orang kalau ngambil kredit perumahan nih lewat bank itu kan antri tuh. Nah, tapi karena dia presiden, oleh developer tuh dia tidak diantrikan, dia langsung dalam waktu 1 minggu berkasnya diproses. Harusnya berbulan-bulan berkas baru diproses. Ketahuan oleh wartawan, diberitakan. Nah, karena sudah diberitakan, si presiden ini malu, akhirnya mengundurkan diri. Dia tidak korup, dia hanya tidak antri ketika mengajukan pembelian rumah secara kredit. Nah, itu nggak diajari agama, nggak diajari Imam Ghazali, tasawuf, Ihya Ulumuddin, enggak gitu loh. Nah, jadi
Kalau di kita kan udah jelas-jelas korupsi juga nggak mundur-mundur, nggak ada di kita, nggak bisa di kita. Justru kalau mundur tuh artinya tidak bertanggung jawab. Karena itu jangan mundur-mundur terus sampai babak belur juga nggak mundur-mundur gitu. Nah jadi menurut saya bisa nggak tuh masyarakat kita tuh diajari apa namanya karakter atau watak kepribadian kita itu basisnya adalah etika sosial dan kesejahteraan sosial gitu loh, bukan karena agama gitu. Karena ternyata masyarakat Indonesia nggak takut sama Tuhan, percuma diajarin agama juga nggak takut sama Tuhan. Wong itu di waktu dilantik pakai kitab suci aja dilanggar kok gitu. Nah, kalau tidak bisa juga berarti alternatif lain adalah hukuman yang sangat keras kepada perilaku-perilaku koruptif dan manipulatif gitu. Nah, menurut saya itu mungkin ya. Jadi itu yang terjadi pada masyarakat. Tadi pertanyaan Pak Hafifuddin itu yang terjadi pada masyarakat Eropa itu adalah yang diutamakan adalah etika publik, karena etika publik itu berkaitan dengan banyak orang gitu. Jadi bukan etika agama tapi etika publik gitu ya. Nah, etika agama oke bisa diajarkan bagus, tapi yang lebih utama itu etika publik. Di mana kalau kita melakukan tindakan korupsi itu merugikan orang lain, merugikan banyak orang. Nah, kesadaran itu tuh diajarkan sejak kecil. Karena itu anak-anak sekolah itu mereka tidak banyak selain di kelas juga mereka keluar kelas. Mereka diajari ke lapangan, mereka diajari mengunjungi tempat-tempat birokrasi, mereka diajari bagaimana supaya misalnya antri, supaya jujur, supaya apa namanya tidak manipulatif gitu kan gitu. Di kita bisa nggak tuh misalnya jualan koran nggak ada pedagangnya, ambil koran taruh duitnya, ambil koran taruh duitnya misalnya. Kalau di Eropa kan biasa begitu. Di kita itu jangan-jangan korannya habis duitnya nggak ada, laris manis Tanjung Kimpul, duit duit habis barang habis gitu. Nah itu mungkin ya Mbak ya. Saya nggak ini mungkin nanti dari sisi agama silakan Ustadz tidak dari sisi agama. Ya, saya melihat kita banyak diajarin agama juga percuma gitu. Jadi menurut saya udahlah saatnya sekarang orang tuh punya punya pandangan bahwa keberadaan saya itu menentukan keberadaan orang lain. Keberadaan saya itu mempengaruhi keberadaan orang lain gitu. Kalau saya buang sampah sembarangan itu mencelakakan orang lain. Nah, pikiran-pikiran itu hampir ini di kita itu nggak kuat gitu loh. Kalau kita malah tidak jujur itu berpengaruh pada orang lain, menyengsarakan orang lain. Nah itu nggak kuat gitu loh. Saya tidak tahu tuh. Padahal seharusnya kalau memang kita takut sama Tuhan, kita yang harusnya lebih kuat tuh disiplinnya daripada orang-orang yang tidak diajari agama gitu. Tapi ternyata enggak. Nah mungkin karena pengalaman-pengalaman agama itulah akhirnya orang-orang Eropa sejak masa Renaissance, Aufklärung memutuskan udahlah kita jangan pakai agama lagi. Kita sekarang ngurus negara, ngurus masyarakat pakai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ukurannya tuh ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada apa-apa di masyarakat, ada apa-apa di wilayah publik, bagaimana ilmu pengetahuan bicara. Nah kalau di kita kan enggak. Kalau semua perdebatan di masyarakat tuh bagaimana menurut agama, apa dalilnya? Ya keok Mbak, keok, iya. Gitu. Jadi menurut saya coba bisa nggak tuh gitu. Kita nih, menurut saya nggak cukup mata kuliah, ada mata kuliah pendidikan anti korupsi nggak cukup. Tapi bagaimana menanamkan karakter building tuh yang diajarkan di Universitas Binus ya di UPH tuh itu kan karakter building tuh menanamkan jiwa karakter. Nah itu dulu karakter itu dipunyai oleh orang-orang tua kita. Dulu zaman mereka baik priayi pada masa kolonial maupun tokoh-tokoh Islam pada masa kolonial dan pada masa Orde Lama. Karakter itu ada yang tadi saya sebut. Tokoh-tokoh Islam lama tuh mereka zuhud hidupnya, tidak memperkaya diri gitu loh. Sampai yang terakhir itu Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Nah, itu kan karakter ya, Mbak ya, karakter ya. Coba bayangin. Kemarin itu ada banyak truk terguling yang isinya tuh lele, habis dijarah. Lele dijarah, beras dijarah. Ya di Jawa, tapi saya tuh malu begitu di Bali itu ada truk terguling, itu masyarakat berbondong-bondong mengumpulkan barangnya dan dikembalikan barang itu kepada supir truk. Itu padahal masyarakat itu nggak diajari akidah Asy'ariyah, sifat 20, tidak diajari nanti diazab oleh Allah, enggak gitu. Nah, jadi menurut saya karakter building ini nih, gimana nih caranya nih? Saya juga tidak tahu karena ini kan ahli-ahli pendidikan yang harus merumuskan dan itu harus diimplementasikan di sekolah-sekolah, karakter building itu. Ya, Nah, gitu. setuju Itu kira-kira sekali, Pak. tanggapan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Profesor. Pendidikan karakter building ini memang apa ya, memang harus dari sejak dini ya kita terapkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran sosial eh, serta penegakan hukum yang jelas dan konsisten juga gitu. Selanjutnya mungkin dari Kang Dida ingin menambahkan, di sini juga ada pertanyaan lagi, apakah ada faktor psikologis atau sosiologis yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi meskipun mereka religius gitu. Mungkin Ya dari itu Kang Dida bisa menjawab. Ya itu Ya. tadi yang saya sebut dengan kondisi struktural itu, Mbak Maya. Jadi kondisi struktural, jadi yang sudah sistematis dan juga masif. Akhirnya kita secara psikologis juga gini kan, sebenarnya secara psikologis kita itu kan merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Iya, betul. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan, tidak melakukan sesuatu yang salah itu, ya urusan kita nggak selesai. Itu eh, sering terjadi ya, ketika saya berangkat haji misalnya, ini nggak enak cerita, bisa ke Departemen Agama gitu ya, eh, nggak apa-apa kan kita terbuka aja ya di sini, diskusi. Jadi kita ke Departemen Agama untuk urus pelimpahan karena memang hajinya itu memang almarhumah ibu meninggal yang harusnya berangkat, akhirnya diteruskan ke ahli waris. Kita sudah memenuhi persyaratan dan semacamnya gitu ya, tapi kok ini lama amat, lama amat. Ternyata ya butuh pelicin lah, kira-kira seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau memang secara secara sosiologis, secara psikologis kita juga terpaksa melakukan, eh, memenuhi keinginan itu ya, keinginan diam-diam itu gitu. Akhirnya ya mau tidak mau memang dilaksanakan. Itu yang saya maksud dengan kondisi struktural dan juga memang faktor budaya akhirnya hal itu pula yang menjadikan memberi kita sikap permisif itu gitu. Walaupun sebenarnya memang bertentangan dengan nilai-nilai nurani, bertentangan dengan moral dan semacamnya. Itu ini pertanyaannya banyak sekali ya, Mbak Maya. Aku juga baca ini di komen harus mana yang dijawab, kira-kira seperti itu. Tapi ini soal hukuman mati, hukuman mati nih. Ini ada pertanyaan soal hukuman mati untuk para koruptor. Eh, ini memang soal dilematis hukuman mati ini. Bahkan tidak hanya untuk koruptor, tapi juga terkait dengan bandar narkoba. Kan hukuman untuk bandar narkoba kan sekarang sudah eh, hukuman mati ya. Nah, cuma eh, dilemanya adalah bahwa hukum di kita juga hukum yang korup. Bapak Ibu semua tahulah Iya. ya kasus-kasus yang viral seperti apa itu kan. Kalau memang Anda punya uang segala macam, anak siapa, ya secara hukum Anda itu memang bisa bebas, bisa bla 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 bla. Untuk koruptor gitu ya. Nah, maksudnya kalau hukuman mati itu memang diberlakukan tidak hanya untuk koruptor, ya eh, yang sudah berlaku untuk bandar narkoba, sebenarnya saya juga punya kritik gitu, karena memang hukum kita di kita juga masih eh, masih ya korup gitu. Nah, satu-satunya yang paling memungkinkan itu perampasan aset yang paling bisa kita lakukan itu adalah perampasan aset. Jadi misalnya ada yang korupsi apa itu berapa triliun itu yang misalnya katakanlah Harvey Muiz ya, yaitu kan dia misalnya ya kan sudah diperpanjang jadi 20 tahun. Tapi kalau asetnya tidak dirampas kan sama aja gitu. Dia cuma bayar denda kan sama aja gitu. Dia di penjara tetapi kan uangnya itu kan dia masih kipas-kipas aja. Jadi paling memungkinkan itu ya tentu saja hukuman perampasan aset gitu, bukan hukuman mati. Karena hukuman mati saya melihat bahwa hukum di kita juga masih korup dan masih berat gitu ya. Tidak memungkinkan, tidak bisa dipercaya begitu saja. Terus yang ini yang saya mau tentang Ini yang salafi menarik tentang sogokan hasanah nih atau suap syar'i. Gimana sogokan menurut hasanah. Kang Dida? Aku jadi ingat tulisan Mas Ulil sogokan hasanah. Tapi itu guyon, Mas Ulil itu sebenarnya guyon sogokan hasanah itu. Tetap saja arrosi wal murtasy finnar ya. Jadi orang yang menyuap dan yang disuap itu pada intinya sogok menyogok itu tidak dibenarkan lah dalam
hukum agama kita. Sebenarnya seperti itu. Tapi gini, kalau amplop, kalau tradisi amplop ke kiai itu bukan sogokan ya. Misalnya kiai salaman silaturahmi, ya Pak Suratno punten ini Pak Suratno kan kiai juga. Jadi kalau ada amplopan apa gitu, nah, itu bukan sogokan. Kalau itu kan khidmat aja ke kiai ya. Ya saya juga kan gini-gini santri juga Itu gitu. namanya bisyaroh. Bisa, Kabar gembira. betul. Ya betul Kabar betul Pak gembira Min. itu, Betul, bisyarah. bisyaro istilah bisyaro, Ya. betul baru ingat saya. Baik, sedari tadi Isu- kita sudah Ya, membuka kolom chat. saya menambahkan. Waktunya Gimana? habis ya? Belum. Saya Silakan. menambahkan ya. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana dengan kalau kita kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Ya, Ya, betul. setuju aja betul bahwa kalau kita kembali kepada kemurnian ajaran Islam, harusnya kita lebih punya moral, ya. Tapi ternyata faktanya kan belum tentu. Misalnya itu misalnya ketua partai yang partai itu slogannya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah, itu korupsi tinggi. Dan banyak politisi-politisi partai yang kembali kepada Quran dan Sunnah itu masuk KPK. Malah mereka menggunakan istilah-istilah agama. Misalnya untuk sogok uang itu pakai istilah Al-Anfal. Itu apa nggak menistakan Islam tuh? Lalu untuk supaya dikasih perempuan dia pakai kode An-Nisa. Itu apa nggak menista Quran tuh? Ya. Nah sebaliknya saya tahu ada banyak sekali puluhan bahkan mungkin ratusan kiai-kiai di kampung yang mereka tidak pernah tuh kalau ceramah kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, nggak pernah tuh kiai-kiai di kampung baca kitab kuning, tapi punya integritas moral yang luar biasa. Saya tahu betul dan banyak itu. Jadi ini soalnya bukan soal kembali kepada kemurnian atau tidak murni. Ini soal karena agama tuh sama aja, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Wasliyah, mau Al-Irsyad, mau Matlaul Anwar, mau EPI, mau HTI, itu jelas mencuri itu haram. Ya, menyogok itu bukan haram lagi, masuk neraka, ar-rasyi wal murtasi finnar. Sudah jelas itu. Nah, sekarang tinggal dilaksanakan atau enggak gitu. Nah, justru kalau kiai-kiai di kampung dia pakai media budaya. Nah, media budaya itu yang dipakai untuk apa namanya budaya-budaya di masyarakat yang gotong royong, kejujuran ya, Membangun kesadaran menunjukkan sosial integritas gitu itu ya, Pak. dipakai gitu loh. Nggak perlu langsung pakai dalil-dalil Quran, tapi itu dipakai gitu loh. Nah, jadi itu menurut saya kadangkala ada gap antara yang kita omongkan kembali kepada Quran dan Sunnah dengan prakteknya. Ada gap gitu. Nah itu kan kita kan saya mau tanya pada yang bertanya tadi, kita mau melihat Islam itu dari dalilnya apa dari prakteknya? What is Islam? Apa itu Islam? Islam itu adalah normatif Islam, Islam yang tertulis dalam teks, atau praktis Islam, Islam yang dipraktekkan oleh pemeluknya. Yang mana tuh yang disebut Islam itu? Itu Sahab Ahmed bertanya dalam bukunya What is Islam? Gitu. Nah menurut saya ya yang dipraktekkan oleh pemeluknya gitu. Gitu ya. Jadi ajaran Islam itu sudah sangat bagus sekali. Saya bukan membangga-banggakan apa namanya Jerman sebagai Nazi. Ini yang saya bicarakan Jerman pasca Nazi, bukan Jerman pada masa Nazi. Orang Jerman itu ya, itu tuh sangat menyesali sejarah Nazi itu yang bertanya tadi tuh Rahmatullah itu. Makanya kalau ada orang nyanyi lagu Nazi itu Deutschland über alles, ditangkap oleh polisi, dipenjara kamu. Karena itu sejarah Nazi yang sangat kelam. Enggak, ini Jerman yang sekarang yang maju, Jerman, Belanda. Coba Anda buka tuh 10 negara yang paling bersih dari korupsi. Nomor 1 Finlandia, itu negara-negara Eropa semua tuh. Bukan saya membangga-banggakan negara kafir, ya rahmatullah, bukan. Tapi itu betul kata Muhammad Abduh. Ini Muhammad Abduh 200 tahun yang lalu. Saya baru 10 tahun yang lalu. Ketika Abduh kuliah S3 di Perancis, dia bilang di Perancis itu Ra'aitul Islam dunal muslimin. Aku lihat Islam dipraktekkan di sini. Padahal orang Islamnya nggak ada. Ketika dia kembali ke Mesir, Ra'aitul muslimin dunal Islam. Aku lihat orang Islam di mana-mana, tapi Islamnya nggak dipraktekkan. Itu Muhammad Abduh ngomong begitu, Hasan Hanafi ngomong begitu waktu sekolah di Prancis dulu. Pak Suratno juga ngomong begitu ketika sekolah di Jerman, di Universitas Goethe. Gitu kan? Bukan. Baik, Pak. Baik. Ya, pokoknya Terima kalau kasih. siapapun yang negara yang mempraktekkan ajaran Islam, ya harus diapresiasi.
Gitu. Nah, kita contoh sekarang. Dulu umat Islam tuh pada masa keemasan Islam, maju Islam Baghdad, Islam Spanyol, mereka belajar dari filsafat Yunani, belajar dari Zoroaster, belajar dari Hindu, belajar dari Kristen. Makanya mereka kemudian menjadi mercusuar peradaban. Lalu Eropa belajar kepada Islam. Nah, sekarang apa salahnya kita belajar dari Eropa? Nggak usah takut dan nggak usah malu, nggak usah menunjukkan sikap-sikap apologetik yang berlebihan. Masa umat Islam membangga-banggakan negara Barat? Ya memang negara Barat yang maju kok. Coba kemarin tahun 2018 saya kembali ke Jerman 3 bulan. Tahun 2018 itu persis ada 1 juta imigran Muslim di Syria itu diterima oleh Angela Merkel. 1 juta orang, bayangin tuh. Kenapa imigran Muslim itu tidak pergi ke Saudi, tidak ke Kuwait, tidak ke Yordan, tapi memilih negara kafir? Coba saya mau tanya kepada Rahmatullah, kenapa tuh 1 juta imigran Muslim waktu saya datang kembali ke Jerman 3 bulan 2018 itu dan diterima hangat oleh Ibu Angela Merkel. Gitu, walaupun di situ ada pro kontra ya, saya lihat di televisi berdebat, sebagian orang Jerman tidak setuju karena itu membebani ekonomi Jerman. Tapi kata Angela Merkel, negara kita maju ini dibantu oleh banyak imigran sejak tahun 50-an dan imigran ini bisa menggerakkan roda ekonomi. Gitu. Nah, maka banyak sekali tuh negara-negara Muslim yang konflik-konflik itu imigran penduduknya tuh malah pergi ke negara-negara Eropa. Coba Mas Surato tahu sendiri, di Belanda itu sekarang imigran tuh berapa? Udah hampir 50% loh. Dan itu imigran Muslim banyak tuh di Belanda itu. Kenapa nggak pergi ke negara-negara Muslim yang Anda banggakan misalnya? Ya negara Muslimnya korup, tidak menghargai hak asasi manusia, kotor misalnya, ya dan lain sebagainya. Ya mereka pergi ke negara-negara maju, gitu. Ya kalaupun Baik, Prof. ada tempat-tempat yang Terima kotor, yang kasih jorok, ya berhubung di mana-mana juga waktunya ada, nggak sudah. semuanya nggak semuanya clean 1000% gitu. Ya ada yang kotor, yang jorok, tapi itu kan tidak merepresentasikan secara umum. Nah kalau Anda pergi ke India misalnya ya, ke Bangladesh misalnya, lah di mana-mana itu jadi kotornya dan joroknya itu umum gitu loh. Nah kalau di negara-negara maju kan enggak, ya ada kotor, ada jorok, ada ya dibayar ada. Nah kalau saya ungkap, siapa tuh yang mengotori dan yang bikin jorok negara-negara maju? Maaf ya, saya minta maaf nih, itu imigran. Yang nyoret-nyoret tembok imigran, yang merobek-robek kursi di kereta api itu imigran. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri selama saya di Eropa itu. Jadi orang Jerman tuh merasa ini gimana imigran ini, ya gitu. Ini ada banyak hal kalau bisa saya ceritakan, tapi ya waktunya terbatas Bu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof penjelasannya yang ya sehingga bisa membuka wawasan teman-teman semua di sini juga ya. Selanjutnya sebelum kita tutup, saya akan memberi kesempatan kepada 2 penanya yang tadi raise hand. Yang pertama ada Pak Bosnan Sinaga dan yang kedua ada Mas Dede Rahmat. Saya persilahkan kepada Pak Bosnan Sinaga terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ibu Nars. Jadi judul kita kan menarik pada malam hari ini, Bapak Ibu, mengenai tentang saya istilahnya saya beragama non Muslim, saya Kristen. Jadi saya juga sudah mendengarkan tentang penjabaran lebih dalam tentang religius tapi gemar korupsi. Jadi begini, sebelum saya bertanya kepada Bapak narasumber atau pembicara, statement saya begini. Kalau saya perhatikan bahwa jangan kita berangkat dulu ke negara maju, kita juga hanya istilahnya melihat di negara kita Indonesia, karena di negara Indonesia ini bahwa disebut dengan agama religius. Jadi di balik itu juga kepada Bapak dan Ibu ada tingkat korupsi yang tinggi. Meski semua ajaran agama menentang korupsi, nyatanya korupsi masih sangat susah diberantas. Dan kalau saya mau sudut pandang saya, agama itu hanya sebagai teori saja, sebagai lapisan saja, tetapi Pak Sinaga mohon maaf karena sudah terlalu malam. Boleh langsung ke pertanyaannya Pak? Baik kepada Ibu. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, apakah ada korelasi antara tingkat
religiusitas dengan Religiusitas. kebersihan tindak korupsi itu. Apakah sudah jelas Ibu pertanyaan saya yang pertama? Ya, jelas. Dan yang kedua, Pak? Yang kedua, apakah faktor agama atau kehidupan yang religius tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan korupsi? Apakah sudah jelas, Bu? Pertanyaan Iya. saya. Baik, terima kasih Pak Sinaga. Selanjutnya, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Sinaga, saya persilakan kepada Mas Dede Rahmat yang tadi ingin bertanya. Silakan Mas Dede. Assalamualaikum, suara saya kedengaran, Mbak. Halo, Mas Dede. Halo, Assalamualaikum, suara saya kedengaran, Mbak. Kedengaran? Silakan Mas Dede. Pertanyaan saya ada dua, Pak, untuk Prof. Media dan guru kita, Pak Dida, gitu ya. Jadi pertanyaan saya begini, Pak, apakah kita butuh mujadid ya? Artinya kata yang disebutkan Batman ya. Yang ya kita lihatlah situasi agama Islam di negara Republik kita ini begini gitu ya, orang-orang itu juga banyak. Kita butuh yang psychological striking force itu yang sering disebut oleh Cak Nur kan. Maksud saya bagaimana kita ya ini harus ada lagi orang yang seperti itu gitu. Karena kita sudah lama terlelap juga nih intelektual ya, juga sekarang udah banyak yang tiarap gitu kan. Nah, bagaimana kita menghadirkan lagi sosok-sosok itu gitu. Nggak perlu banyak-banyak, satu orang seperti Cak Nur bagaimana bisa hadir lagi di masa kita ini, Indonesia ini gitu kan. Nah, pertanyaan saya kedua adalah apakah perlu nggak ya lagi yaitu adanya disparitas antara kiai-kiai di kampung itu atau katakanlah orang-orang agama itu, agamawan, rohaniawan, pengkaji-pengkaji fikih dan seterusnya dengan paradigma saintifik modern. Sepertinya mereka itu nggak gagap gitu, nggak paham, sehingga sering terjadi miss dan disparitas pemahaman gitu, sehingga agama ya begitu-begitu aja mandek. Kemudian yang ketiga, ya mungkin ini agak sedikit provokatif gitu ya Pak ya, maaf sekali. Jadi negara kita ini kan sistemnya kesatuan ya, dan kita ini dikatakan tadi negara religius ya. Per tahun aja sekarang udah tahun 2004-2005 ini 1,8 juta orang yang naik umroh, ya kan? Nah maksud saya begini, isu-isu atau gagasan sekularisme itu perlu nggak lagi digalakkan gitu. Saya rasa begitu. Dan kedua adalah ya karena Indonesia ini begitu luas gitu, apa perlu kita lagi ya tadi menyoal soal meratanya korupsi tadi ya. Sepertinya negara kita terlalu luas untuk gitu. Gimana kira-kira solusinya? Baik, terima kasih Mbak. Iya. Baik, terima kasih Mas Dede. Saya persilahkan kepada Profesor Aku Zainal dulu, untuk Bapak ya. menjelaskan atau Kang Dida? Aku dulu dah. Ya, silakan boleh. Pak Dida. Kang Dida dulu, silakan. Biar gak lupa. Nanti Prof yang merangkum. Baik. Baik. Memang pengertian korupsi itu memang kompleks ya. Kompleks. Jadi makanya Bank Dunia juga mendefinisikan korupsi itu, saya lupa redaksinya, tetapi pada pokoknya bahwa korupsi itu definisinya itu disesuaikan dengan sosial budaya masyarakatnya gitu ya. Maksudnya tradisi pesantren itu kan ada tradisi bisyarah gitu ya, kunjungan bisyarah gitu. Itu tidak masuk ke dalam sesuatu yang salah mungkin di dalam masyarakat lain ya, tetapi kan di masyarakat pesantren itu sesuatu yang memang lazim gitu ya, karena itu bagian dari khidmat dan semacamnya gitu ya. Nah makanya apakah itu masuk ke dalam tindakan koruptif atau tidak itu kan tergantung nilai-nilai sosial kemasyarakatannya ya yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Terus yang jelas bahwa yang saya maksud dengan keteladanan itu mungkin Pak Dede itu yang Pak Dede sebut sebagai mujadid itu gitu ya. Mujadid. Jadi tentu untuk mengatasi problem bangsa ini tidak hanya berasal dari satu perspektif ya. Kita butuh ragam perspektif. Tadi Pak Media itu
pentingnya pendidikan karakter gitu ya. Saya sepakat sekali karena memang pendidikan agama kita secara khusus dan secara umum pendidikan di negara kita itu kurang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Malah pengajaran agama itu dicekoki dengan doktrin ya, doktrin surga dan neraka dan semacamnya, yang muncul malah kekitaan gitu, maksudnya eksklusivitas gitu. Ini kita itu mereka, malah munculnya seperti itu. Malah dimensi kemanusiaannya itu tidak begitu ditekankan. Nah kalau dari perspektif saya itu tadi butuh semacam teladan. Nah, teladan itu yang mungkin disebut oleh Pak Dede itu sebagai mujadid gitu. Orang-orang yang memberikan pembaruan, orang-orang yang memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu, kepada bangsa Indonesia. Lalu ya termasuk ya tentang kiai-kiai gitu ya. Memang saya tidak menafikan juga Pak Dede bahwa memang ragam ya pesantren juga punya ragam, kiai juga punya ragam. Ada kiai yang memang juga tidak begitu, bahkan banyak kiai yang memang tidak juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan modern atau isu-isu kontemporer semacamnya. Jadi mereka juga ini tanpa merendahkan status mereka sebagai role model bagi masyarakat. Gitu. Mereka juga kan sebenarnya tidak begitu update juga. Bahkan mungkin mereka tidak tahu juga apa sih yang dimaksud dengan korupsi gitu. Dan pengertian korupsi secara umum maupun secara khusus gitu. Itu memang tantangan kita gitu. Tetapi sebenarnya kalau saya pribadi, Bapak Ibu semua, saya pribadi memang ya memang kalau mau mengeluh banyak yang kita keluhkan ya dengan bangsa ini, betul nggak Mbak Maya? Ya kan? Ya kan Mbak Maya juga punya keluhan gitu. Aku juga punya keluhan, siapapun punya keluhan, tapi ya sudahlah, dijalani. Dan memang saya pribadi tuh masih ada semacam optimis gitu ya. Ada rasa optimis saja gitu. Hari-hari dijalani di bangsa ini itu pasti ada datang titik terang gitu. Titik terang maksudnya apa? Mulai dari diri kita sendiri secara perlahan gitu. Kita punya komitmen untuk membangun karakter building gitu dari diri kita sendiri. Dari diri kita, nanti lingkungan keluarga, lalu ke masyarakat sekitar, tetangga-tetangga. Saya percaya bahwa hal-hal yang kecil seperti ini kalau kita lakukan secara konstan, secara bersama-sama akan memiliki efek jangka panjang yang bisa jadi efek itu tidak kita rasakan ketika kita masih hidup. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak sampai terjawab semua ya Pak Dede karena banyak sekali. Ya, terima kasih Kang Dida. Selanjutnya mungkin dari Profesor Media Zainul Ya. yang akan Ya, menambahkan. saya menambahkan ya, dan mungkin ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah Iya. malam. Pertama, kalau ada pertanyaan tadi, apakah ada hubungan antara korupsi dengan religiusitas? Itu kita harus hati-hati. Ya, menurut saya harus hati-hati. Maksud saya begini, apakah keberagamaan kita atau apakah agama kita mengajarkan kita untuk berbuat curang? Saya kira enggak ya. Jadi dalam arti itu tidak. Dalam arti itu tidak gitu. Ya, dalam arti itu tidak. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ini sepertinya ada dua budaya. Satu budaya korupsi di dalam masyarakat kita, yang kedua ada praktek atau pengamalan keagamaan. Nah, ini kelihatannya praktek pengamalan agama dan iman kita tuh kalah oleh budaya korupsi. Apa buktinya kalah? Buktinya sekarang tingkat korupsi kita sangat tinggi. Tiap hari ini orang ketangkap KPK, ketangkap polisi ya, kejaksaan. Jadi ini tingkat korupsi kita tinggi nih. Ini kan data ya yang tidak bisa dibantah. Artinya bahwa ini budaya ini nih masih mengalahkan iman kita dan masih mengalahkan praktek pengamalan keagamaan kita nih. Nah, ini yang masih memprihatinkan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini tetap beragama dengan baik, dengan khusyuk, tapi juga kita meninggalkan al-fahsya wal munkar gitu. Tadi misalnya saya sebut salah satu itunya Al-Quran mengajarkan sholat daimun, alladzina hum ala sholawatihim daimun.
Jadi sholat yang terus-menerus, sehingga sholat yang terus-menerus tuh bisa menjadi benteng kita untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, praktek curang dan nepotisme. Tapi masalahnya kalau kita sendirian juga sulit karena masyarakat di sekitar kita sudah masuk dalam struktur budaya korupsi itu. Nah, ini juga problem gitu ya. Nah, jadi dalam pengertian bahwa agama mendorong korupsi saya kira tidak begitu. Ya, jadi ini hanya ada dua budaya berhadapan-hadapan, yang satu kuat, yang satu lemah. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan Pak Dede Rahmat, karena kita sedang membicarakan kuatnya korupsi di Indonesia, maka menurut saya nggak apa-apa kiai kampung pemahaman keagamannya begitu-begitu aja, nggak canggih. Yang penting tidak korupsi, Pak. Daripada punya pemahaman yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, yang tinggi-tinggi, hafal Quran misalnya 30 juz, tapi korupsi dan masuk KPK. Buat apa? Gitu. Nah, jadi kalau tadi Pak Dede minta agar supaya di-upgrade pemahaman keagamaan para kiai, ya itu bagus, betul. Tapi menurut saya yang penting mereka tidak melakukan korupsi, mereka tetap menjadi panutan umat di masyarakat, di desa-desa, di kampung-kampung gitu. Nah, yang ketiga tadi soal panutan. Nah, menurut saya ini kita harus kembali kepada hadis Nabi. Saya tidak tahu nih apakah hadis sahih atau tidak ya, Pak Dida ya. Idza sarqa bihi musyarib tarokuhu. Kalau yang mencuri itu elit, kita pura-pura tidak tahu, ditinggalkan, tidak ditegakkan hukum. Nah, ini yang terjadi di negara kita ini. Idza sarqa bihi musyarif, kalau yang mencuri, yang korupsi itu adalah orang-orang mulia, elit-elit, ditinggalkan, tidak ditegakkan hukum. Wa idza sarqa fihi mudhaif aqamu alaihil hadda. Tapi kalau yang mencuri orang kecil, dipukul habis-habisan, dibantai, ya, malah dibunuh, dihakimi gitu loh. Nah, ini kan juga terjadi pada masyarakat kita. Nah, sekarang kita perlu penegakan hukum yang tegas lah gitu. Tadi Pak Dida mengusulkan perampasan aset, itu udah tuh, mungkin itu jalan tengah yang paling baik. Kalau misalnya hukuman mati masih belum bisa diterapkan di Indonesia karena ada faktor hak asasi manusia dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi tolonglah ini ya, pemerintahan yang Pak Prabowo tiap hari ngomong saya ganyang korupsi. Pokoknya negara ini akan bersih dari korupsi. Sekarang buktikan Pak Prabowo, buktikan gitu. Jadi jangan cuma omon-omon, tapi buktikan. Kalau yang mencuri itu elit, ketua partai politik, ya, pejabat tinggi negara, ya harus ditangkap, diproses. Jangan seperti hadis yang tadi itu, gitu. Nah, sehingga kalau sudah begitu, masyarakat akan ada rasa trust, percaya kepada pemerintah ini. Nah, lihat tuh, yang di atas aja ditangkap-tangkepin, masuk penjara. Kita juga kalau berbuat korupsi akan sama seperti itu. Nah, saya kira itu yang penting. Nah, adapun tokoh yang dimunculkan seperti misalnya tokoh seperti Cak Nur, seperti Buya Shafi'i Ma'arif, itu menurut saya harus oleh lembaga. Coba lembaga mendesain memang secara sengaja siapa tokoh yang kita kaderkan sekarang, pengganti Cak Nur, pengganti Buya Shafi'i Ma'arif gitu loh. Tokoh teladan yang hidupnya jujur, bersih, zuhud gitu. Nah, itu lembaga dulu mengkampanyekan, baru nanti masyarakat ikut. Nah, saya kira itu pandangan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan diskusi ini memberi kita inspirasi untuk kita bisa punya karakter dan integritas yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya yang sangat jelas dan cukup membuka wawasan kepada Profesor Zainul Bahri, juga kepada Kang Dida di malam hari ini. Sebelum saya tutup diskusi kita malam hari ini, saya akan membuat sedikit kesimpulan bahwa dua hal untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi atau minimal meminimalisir korupsi di Indonesia, itu yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan atau mewujudkan satu pendidikan karakter building, bukan hanya pelajaran agama secara doktriner, tetapi juga berorientasi pada etika sosial atau etika publik, sehingga bisa menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan jelas dan konsisten. Dan sebagai individu, kita semua, masyarakat Indonesia, mungkin kita bisa memulai hidup yang jujur, bersih, mulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari sekarang. Kira-kira demikian yang bisa saya simpulkan untuk diskusi kita malam hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, juga Pak Suratno dan Nurma, dan untuk semua peserta yang telah mengikuti sampai dengan sekarang ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Nurma. Silakan, Mbak Nurma. Terima kasih Kak Maya, terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih Prof. Media, Kang Dida, Pak Sur, dan semoga sekiranya seri ini insya Allah masih berlangsung ya Pak Sur, tentang spiritualitas di era digital ini khusus di bulan Ramadan. Dan sekiranya semoga diskusi ini membuat kita semua tercerahkan dan semoga kita dijauhkan dari sifat merasa bahwa kita itu satu-satunya yang benar gitu, dan itu membuka kita terus peluang untuk belajar seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Makasih semuanya Pak Sur, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Henry. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berpuasa Selamat kembali besok. beristirahat ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.